Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimunah Rahayu dengan NIM 2018016, tingkat 2, Prodi D3 Kebidanan, Stikes Pancabakti Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang konsep dasar asuhan masa nifas dan menyusui. Terdapat beberapa pendapat tentang definisi masa nifas. Menurut Saifuddin, masa nifas atau perineum adalah masa yang dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung kira-kira 6 minggu, akan tetapi seluruh alat genital baru pulih kembali seperti keadaan sebelum hamil dalam waktu 3 bulan. Ada juga pendapat tentang Cunningham, masa nifas adalah masa segera setelah kelahiran sampai 6 minggu. Selama masa ini, fisiologi saluran reproduktif kembali pada keadaan normal. Tujuan asuhan masa nifas yang pertama, untuk menjaga kesehatan ibu baik secara fisik maupun psikologis. Yang kedua, melakukan screening secara komprehensif atau secara menyeluruh. Yang ketiga, melakukan rujukan yang secara aman, tepat waktu, dan bila terjadi penyulit atau komplikasi pada ibu maupun bayi. Yang keempat, melakukan pendidik kesehatan pada ibu nifas dan bayinya. Kemudian, ada peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas. Yang pertama, memberikan dukungan. Yang kedua, sebagai promotor. Yang ketiga, mendorong ibu untuk menyusui serta meningkatkan rasa aman, nyaman ibu dan bayi. Yang keempat, mendeteksi penyulit maupun komplikasi. Yang kelima, memberi konseling untuk ibu dan keluarganya. Yang keenam, melakukan manajemen asuhan masa nifas. Yang ketujuh, memberikan asuhan kebidanan nifas dan menyusui secara etis dan profesional. Tahapan masa nifas. Yang pertama ada perineum dini, di mana kepulihan ibu telah diperbolehkan berdiri dan berjalan-jalan. Yang kedua ada perineum intermedial, yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genital yang lamanya 6-8 minggu. Yang ketiga ada remote perineum, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat sempurna, terutama bila setelah hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sempurna bisa berminggu-minggu, bulan, atau tahunan. Kemudian ada tahapan masa nifas. Terdapat periode intermediate postpartum, yaitu masa segera setelah lahir sampai dengan 24 jam. Yang kedua ada periode early postpartum, yaitu kurang dari 24 jam sampai 1 minggu. Yang ketiga ada periode late postpartum, yaitu lebih dari 1 minggu sampai 6 minggu. Yang keempat ada remote perineum, yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat, terutama bila setelah hamil atau bersalin yang memiliki penyulit atau komplikasi. Terdapat perubahan fisikis yang terjadi pada masa nifas. Yang pertama, misalnya, perasaan ibu berfokus pada dirinya, berlangsung setelah melahirkan sampai hari kedua, atau disebut dengan fase take-in. Yang kedua, ibu merasa khawatir akan ketidakmampuan merawat bayi, muncul perasaan sedih atau baby blues. Disebut juga dengan fase taking hold, yang berlangsung pada hari ketiga sampai hari ke-10. Yang ketiga, ibu merasa percaya diri untuk merawat dirinya dan bayinya, atau disebut dengan fase letting go. Biasanya fase ini berlangsung pada hari ke-10 sampai akhir nifas. Terdapat juga jenis-jenis lohea. Yang pertama, lohea ubra terjadi selama 2 hari pasca persalinan. Yang kedua, lohea sanguinolenta terjadi pada hari ketiga sampai 7 persalinan. Yang ketiga ada lohea serosa terjadi pada hari ke-7 sampai 14 pasca persalinan. Yang keempat ada lohea alba terjadi setelah 2 minggu pasca persalinan. Perubahan warna lohea.
hari ke-1 dan ke-3 warnanya merah, hari ke-4 sampai ke-9 warnanya pink, lebih dari hari ke-9 warnanya putih. Asuhan selama kunjungan masa nifas. Kunjungan pertama pada waktu 6-8 jam postpartum. Asuhannya mencegah perdarahan masa nifas oleh karena atonia uteri. Mendeteksi perawatan penyebab lain perdarahan seperti melakukan rujukan bila terjadi perdarahan berlanjut. Kemudian kunjungan kedua pada hari ke-6 postpartum, yaitu memastikan involusi uteri berjalan dengan normal, uterus berkontraksi dengan baik, tinggi fundus uteri di bawah umbilikus dan tidak adanya perdarahan. Kunjungan ketiga pada hari ke-2 minggu postpartum, yaitu asuhan pada 2 minggu postpartum sama dengan asuhan diberikan pada kunjungan ke-6 hari postpartum. Kemudian kunjungan keempat yaitu 6 minggu setelah postpartum, yaitu menanyakan penyulit-penyulit yang dialami ibu selama masa nifas, kemudian memberikan konseling dini untuk KB. Ibu masa nifas yang menderita COVID masih boleh menyusui dengan menerapkan protokol kesehatan, misalnya memakai masker saat menyusui dan merawat bayi, kemudian mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memegang bayi, membersihkan dan mendesinfeksi permukaan dan benda yang sering disentuh oleh bayi.